dari pengasuh majelis ibu kita bersama. Semoga beliau diberikan banyak umur, diberikan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Semua jemaah yang diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, makmur rezekinya. Anak-anak ini anak-anak salihin salihah, berarti kepada orang tua, dibanggakan orang tuanya, dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentu silaman walaupun sedikit kalimat karena beliau adalah pengasuh daripada majelis ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Habib dan para rombongan yang sangat-sangat saya muliakan, dan para masyayikh yang hadir di majelis Al-Mubarak, wabil khusus Yai Haji Abi Dawud bin Muharram bin Ayun ingkang kawula taati, dan tidak lupa kepada jamaah Majelis Iqlal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majelis Alim Ar-Raudhah di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin wal Muta'allimat di Gedung Cangkring Surabaya, Gedung Cangkring Sidoarjo. Semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad, sebelum kita nanti sholawat maqam, ada yang perlu disampaikan dan kami diminta untuk menyampaikan agar kita khusyuk di dalam berselawat. Karena siapa saja yang berselawat dan dilakukan dengan khusyuk, beliau insya Allah akan hadir di majelis yang kita berkumpul di sini. Karena tidak ada satupun rumah, masjid atau tempat yang di situ dibacakan Maulid Nabi, terkecuali Allah akan mengelilingi tempat itu dengan para malaikatnya. Dan malaikat itu yang mengelilingi akan membacakan selawat untuk dia, memintakan ampunan dosa. Dan Allah akan mengucurkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Saudaraku, ada satu hadis qudsi yang sangat familiar kita dengar, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai tidak ada engkau Muhammad, andai tidak ada engkau Muhammad, niscaya alam semesta tidak akan aku ciptakan. Kemudian ada hadis yang melanjutkan hadis ini. Nabi bertanya, faqala ya Rabb, khalaqtal aflaka min ajli, waliman khalaqtani ya Rabb. Nabi bertanya kepada Allah, ya Rabb, engkau ciptakan alam semesta ini karena saya. Kemudian saya ini engkau ciptakan untuk siapa ya Rabb? Faqala Rabbul Izzah, khalaqtuka min ajli. Summa qala Rabbul Izzah, ya Muhammad, atadri waliman ana. Kemudian Nabi balik bertanya, ya Rabb,
Engkau ciptakan untuk saya, engkau ciptakan saya untuk siapa? Aku ciptakan kamu Muhammad untuk aku. Dan Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, Allah balik bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, atadri waliman ana? Muhammad, tahukah kamu untuk siapa saya ada? Summa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam, tidak bisa menjawab. Kemudian dijawab oleh Allah, ya Muhammad, ana liman shalla alaika. Aku ada untuk siapa saja yang berselawat kepada kamu Muhammad. Karena hadis kursi ini Nabi mengeluarkan hadis ini muttafaqun alaih. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaiha ya Rasul. Siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat untuk dia 10 kali. Begitu seterusnya, dilipat gandakan 10. 100 kali menjadi 1000 kali, 1000 kali menjadi 10.000. Begitu seterusnya. Karena itu saudaraku, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahman, beliau berpesan kepada santri-santrinya dikala beliau memberikan kajian di akad pagi di pesantrennya. Beliau berpesan 3, alaikum bil yaqdati lillah wa alaikum biluzumil masajid wa alaikum bikasratis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai murid-muridku, selalulah kalian ingat kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala, duduk, berdiri, terlentang, selalu ingat Allah. Apalagi kalau kita keluar dari majelis ini, di jalan, di pasar, di mana saja, setan tidak ada kata malas, bosan untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. La'aqudannaka siratal mustaqimah tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpah setan. Qala bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Karena itu kita ingat pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, selalulah ingat kepada Allah. Yang kedua, wa alaikum bilusumil masajid, selalulah kalian rajin, tekun untuk menyambangi masjid-masjid terdekat dari kalian. Jangan bosan menginjakkan kaki di rumah Allah. Itu adalah benteng yang sangat kuat dari perlindungan setan. Sebagaimana Imam Nawawi dalam kitabnya Nashihul Ibad menyampaikan pernyataan seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Imam Ka'bul Akhbar mengatakan al-khusunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Benteng orang mukmin dari syaitan ada 3. Yang pertama, al-masjidu khisnun lil mu'minina minasyaitan. Yang kedua, wa dzikrullahi khisnun lil mu'minina minasyaitan. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'an khisnun lil mu'minina minasyaitan. Bentengilah diri kalian dari bisikan godaan setan dengan 3 hal. 1, sesering mungkin datangi masjid, perbanyak berzikir dan perbanyak membaca Al-Quran. Kami lanjutkan pesan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kedua, selalulah rajinlah untuk menyambangi masjid. Jangan rajin di pasar, jangan rajin di warung, tapi masjid sampai sambangi sing betah. Yang ketiga ini saudaraku,
wa alaikum bi kasratis sholati ala. Jangan lupa berselawat, jangan lupa berselawat. Siapa yang berselawat 500 kali dalam sehari, maka dia tidak akan diberikan kekurangan dalam hidupnya. Siapa yang berselawat 1000 kali dalam sehari, maka dia tidak akan mati kecuali diberikan kabar gembira, tempatnya adalah di dalam surga Allah Jannatul Naim. Nah itu kita berharap lewat kita hadir di sini guna merayakan, memperingati hari kelahiran beliau, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, rasa pengagungan kita kepada beliau, rasa cinta kita kepada beliau. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah, dijadikan orang yang ahli berselawat. Ini juga yang dipesankan oleh Al-Aribillah Sayyid Tajuddin Ahmad Ibn Athaillah dalam kitabnya Lataiful Minan. Beliau berpesan, hidup ini indah kalau diisi dengan 3 hal. 1, taat kepada Allah. 2, berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita berselawat sepulang dari tempat ini, mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seluruh alam semesta ini, khususnya orang mukmin, adalah terlahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita kepulangan kita dari tempat yang diberkahi ini, semoga Allah memberikan kemuliaan, pengagungan seperti beliau memberikan kemuliaan dan pengagungan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah simbol Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Iman kita, takwa kita ditambah oleh Allah. Dan semoga kita dicatat sebagai hamba Allah yang cinta kepada beliau. Seperti yang disebut Nabi, janji Nabi, siapa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada saya, maka dia akan bersama saya di dalam surga. Puncaknya, semoga di hari yang sangat sedih, hari yang sangat gawat, hari yang sangat menakutkan nanti, yaumul qiyamah, yaumul hasra wan nadamah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, diberikan selamat di hari mahsyar dan dimasukkan Allah ke surga yang tertinggi. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Bersihnya kesehatan kepada beliau, beri zainul, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Semuanya karena Nabi Muhammad. Kita bahagia dari karena Nabi Muhammad. Kita menjadi orang yang mulia karena Nabi Muhammad. Kalau kita mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, pasti kita akan diagungkan sama Allah. Amin. Kabul hadisnya. Tadi bilang orang yang selalu selawat itu tidak meninggal kecuali dia tunjukkan di mana tempatnya. Jadi sampai tidak usah heran kenapa para aulia as-salihin mereka waktu dicabut nyawanya mereka kelihatan tersenyum karena sudah ditunjukkan. Jadi sampai ningali TV waktu di mana tempatnya, jadi kepingin cepat ya Allah, saya kepingin cepat ketemu kepanggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang cinta, pasti dia akan merasakan kenikmatan. Semoga duduk kita di pagi hari ini betul-betul kita bisa merasakan dan rohnya kita bisa bersambung dengan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kita doakan untuk Neng, Bunyai, garwanya Gus Abu Dawud ya, tingkepan sekawan sasi atau sasi sekawan sasi. Alhamdulillah ya. Jadi terus tambah banyak. Ini termasuk kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Maka salut dan salut
fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Ini Masya Allah. Gus Dawud ini artinya ini kulo bapak ibu. Kulo ini gak ada yugo jalan bolu. Ini mulai cekak santo. Tadi wonten maling kriya tiga. Nah, mau dikirimi setunggal mobilnya, betul tapi akhirnya kalau ketemu maling mobil. Nah, jadi orang kalau sudah banyak anaknya, itu banyak rezekinya. Mungkin baru 1-2 wis terus dibuntu. Jadi tidak usah takut, karena Allah yang nanggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa anqihul ayyama minkum wasalihin min ibadikum iyakunu fuqara. Dan sampai fakir miskin ya, tapi dengan mau mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, mengikuti takasaru, Allah akan kucurkan, akan makmurkan rezekinya. Amin. Min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini insyaallah ini sedaya kasih bujangan sedaya. Gus Dawud ini sebarang ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Di pagi hari ini kita tersenyum, kita bahagia. Insyaallah kebahagiaan ini Allah berikan kita terus sampai kepada bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu juga Allahumma shalli ala Muhammad yang semangat. Ya. Kita doakan semoga yang ada di dalam janin, di dalam perut menjadi anak yang solehin, solehan. Jangan kebaik serius. Kalau terus itu Abu Dawud jalan ini, amin. Allah mungkin menjadi anak yang soleh atau solehah, menjadi anak yang bakti kepada orang tua, menjadi anak yang berilmu, anak yang dibanggakan oleh kakek neneknya dan juga dibanggakan orang tuanya, menjadi penerus berjuang di jalannya suci Nabi Muhammad SAW, bisa membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Berikan panjang umur semua keluarganya, Abu Dawud, juga istrinya, anak-anaknya semua, dan keluarga semua, daripada keluarga besar Kiai Muharrar, Kiai Hayun, dan juga para masyayikh pendiri daripada pondok pesantren ini. Allah berikan kepada keberkahan, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dan hidupnya jadikan hidup hidup sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya salihin min ahli ilm wa min ahli khair, qurratul ain, permata hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita semua para hadirin, amin ya rabbal alamin. Bismillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وحين قربا واتهاد الحديث على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأنقر وجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتفسير للعالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قدرتك شافت جناها المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور. نورا فات كل وأبد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند
العامة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق المطلوب